Cek, 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 cek. Halo. Halo teman-teman. Kamu siswa SMA ataupun SMK yang lagi persiapan mau ikut lomba film FLS 3N. Nah, kamu perlu nonton video ini kalau kamu memang pengen juara. Mungkin buat yang belum kenal, mungkin saya kenalan dikit. Saya sudah lama berkecimpung di bidang audiovisual. Saya beberapa kali juga diminta untuk menjuri FLS 3N. Ya meskipun levelnya sih di tingkat kabupaten, di beberapa kabupaten lah. Selain itu juga saya beberapa kali diminta untuk mendampingi anak-anak SMA dalam lomba film ataupun video kreatif yang lainnya. Nah, salah satunya nanti kita akan ambil satu contoh, yaitu anak yang sudah juara di kabupaten, kemudian saya dampingi untuk memperbaiki karyanya, kemudian bisa juara satu di tingkat provinsi. Saya akan share dari sudut pandang juri, dari sudut pandang yang sudah beberapa kali melihat karya-karya anak SMA dan juga mendampingi. Nah, saya akan rangkum beberapa hal kesalahan para peserta lomba film FLS 3N. Kesalahan yang paling utama itu adalah terlalu fokus pada teknik pengambilan gambar, editing video, dan berbagai aspek audiovisual yang lainnya. Tapi lupa bahwa unsur paling utama dalam produksi film itu adalah cerita. Saya sering banget tuh ketemu ketika juri ataupun ketika ngelihat karyanya anak SMA, secara audiovisual tuh bagus banget. Tapi minusnya ceritanya nggak nyampe gitu loh. Padahal kalau kita ngelihat berbagai macam karya seni yang lain, misalnya novel, kamu pasti akan mau baca novel yang memang ceritanya bagus, meskipun pakai bahasa yang tongkrongan banget, dibanding ini pakai bahasa yang sastranya tinggi banget, tapi ceritanya nggak menarik untuk didengar gitu loh, nggak menarik untuk dibaca. Maka ini jadi nggak menarik. Begitu juga karya yang lain. Jadi banyak yang terlalu capek memikirkan nanti teknik pengambilannya seperti apa, pakai lensa apa, editingnya mau seberapa mewah, tapi lupa bahwa unsur paling utama dalam film itu adalah cerita. Cerita yang bagus tuh yang seperti apa? Cerita yang bagus, sederhananya cerita yang layak untuk diceritakan. Nah, teman-teman bisa cerna ini sendiri ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya secara cerita ini masuk nih dengan tema gitu. Tapi terlalu mainstream. Maksudnya apa? Kamu bayangin POV sebagai seorang juri ya. Ketika ngejuri ada misalnya 50 peserta gitu. 50-50-nya ini secara isi cerita sebenarnya sama. Cuman beda pemeran dan juga beda lokasi. Nah, ini kan jadi sesuatu yang membosankan banget bagi kita sebagai seorang juri. Maka sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maka teman-teman kalau mau ikut lomba, baca juknis, baca temanya, coba pikirkan kira-kira peserta lain idenya akan ke arah mana ya? Ide mainstreamnya seperti apa? Nah, coba pikirkan, cari ide yang sedikit lebih beda tapi nyampe sesuai dengan tema. Nah, itu tugasmu untuk mikir. Kesalahan ketiga, ini beberapa kali kejadian, saya juri beberapa kabupaten gitu, dia salah memahami juknis. Salah satu yang cukup sering disalahpahami adalah juknis bahwa FLS 3N atau dulu FLS 2N itu tidak boleh ada dialog. Tapi masih biasa kita temui, mereka itu sebenarnya bikin dialog, cuman suaranya di mute aja. Jadi ada dialog nih ngomong, tapi nggak ada suaranya, karena suaranya dihapus. Nah, ini tetap dialog gitu loh. Jadi film tanpa dialog itu ya bener-bener di realita, ya memang tidak ada dialognya. Tapi kalau kamu misalnya bikin adegan seorang anak yang dinasehati ibunya kelihatan ngomong gitu, tapi suaranya nggak dimunculkan. Ini tuh ada dialognya, hanya saja suaranya nggak dimasukin. Lalu ngomongin soal dialog juga nih, kalian perlu mikirin, masuk akal nggak sih di dalam adegan itu tidak ada dialognya. Gini misalnya, kalau saya lagi di stasiun nunggu kereta gitu, saya jalan kemudian duduk, meskipun di sebelah saya ada orang, ini kan orang yang nggak saya kenal, maka masuk akal ketika di situ saya nggak ngobrol, atau misalnya saya dengerin headset, itu masuk akal kalau saya nggak ngobrol. Tapi kalau di situ ceritanya seorang anak yang salim ke ibunya, kemudian duduk di samping ibunya, lama gitu misalnya, tapi nggak ada dialog, ini jadi sesuatu yang nggak masuk akal. Nah, itu PR-mu nih, untuk bikin sesuatu ini masuk akal nggak ya kalau nggak ada dialognya. Itu kalau kamu bisa mikirin, filmmu sudah sedikit naik level. Nah,
Kesalahan yang keempat, ini juga salah satu yang paling sering dilakukan oleh anak-anak SMA, yaitu mereka nggak benar-benar bisa memperkirakan durasi filmnya sebelum syuting. Jadi mereka sebelum syuting itu mikirin alur ceritanya nanti seperti apa. Kemudian mereka syuting. Setelah syuting, diedit jadinya panjang tuh, misalnya bisa 4 menit, 5 menit. Sedangkan di dalam juknis itu maksimal 3 menit. Apa yang mereka lakukan? Mereka maksain tuh, durasi 5 menit dipotong jadi 3 menit. Apa yang terjadi? Ya pasti akan banyak hal yang nggak nyampe secara cerita gitu. Nah, maka kamu bener-bener perlu memperkirakan dengan detail kira-kira ide ceritamu ini kalau dieksekusi bakalan jadi berapa menit. Ini penting banget supaya kejadian seperti ini nggak kamu lakuin. Selanjutnya, ini kesalahan yang juga banyak banget dilakukan oleh anak-anak SMA, yaitu pemeran orang tua itu diperankan oleh anak-anak. Kenapa? Salah satu tujuan film itu kan make believe gitu ya, membuat orang percaya. Apakah kamu bisa percaya nih, ada ibu saya diperankan oleh anak SMA kelas 2 yang mukanya masih belasan tahun gitu. Kecuali kamu memang bener-bener bisa make up yang sangat profesional sehingga bener-bener kelihatan orang tua gitu. Tapi kebanyakan yang dilakukan oleh anak-anak SMA itu mereka cuman bikin rambutnya jadi putih, bikin pakai baju lama, tapi mukanya masih nggak keriput ya, masih kelihatan karakter ini tuh anak-anak SMA gitu. Nah ini bikin orang nggak nyampe gitu. Kan teman-teman kalau nonton di bioskop, kita itu bisa lupa gitu loh kalau itu hanya adegan film. Itulah tugas film, membuat orang yang nonton itu bisa percaya dan bahkan larut di dalam ceritanya. Kesalahan selanjutnya yaitu teknik pengambilan gambar yang terlalu banyak movement. Ini biasanya terjadi kenapa? Karena kamu terkontaminasi dengan konten di TikTok ataupun sosmed yang lainnya yang ngomongin bahwa sinematik itu kameranya harus movement, bergerak ke sini ke sana, maju mundur, lempar ke sana ke sini dan seterusnya. Padahal di dalam film movement kamera itu punya maksud, ada maknanya di dalam. Apakah ini pengen memberi kesan kesepian, pengen memberi kesan mikir, pengen memberi kesan perkasa atau lemah. Tapi kebanyakan anak-anak SMA ini kalau bikin film seneng banget bikin gerakan kamera kesana kemari tanpa ada tujuan yang jelas. Bahkan terkadang bikin filmnya jadi rusak, misfokus, kameranya jadi sering fokusnya hilang. Terkadang juga komposisinya jadi ngaco, nggak terjaga dengan bagus. Nah, kalau kamu ngerasa nggak mempunyai tujuan yang jelas untuk menggerakkan kamera, maka kamera di tripod itu jadi solusi yang terbaik. Nah, kesalahan selanjutnya yaitu tidak memasukkan audio di dalam filmnya. Tapi kan FLS 3N ini nggak boleh ada dialognya. Ya, memang nggak boleh ada dialognya, tapi bukan berarti nggak boleh ada audionya. Maksudnya apa? Ada boleh. Saya pegang meja, ini ada suaranya. Saya tepuk tangan, ini ada suaranya. Saya menghela nafas, ini ada suaranya gitu loh. Kamu buka pintu ada suaranya, kamu berjalan ada langkah kaki. Itu bisa membuat filmmu jadi makin dalam dan jadi makin nyampe secara cerita. Banyak nih anak-anak SMA mentang-mentang juknisnya nggak boleh ada dialog, lalu syutingnya nggak ngerekam audionya. Jadi pas diedit, audionya full dihilangkan, diganti dengan musik. Jadinya kayak apa? Kayak video klip. Itu hal yang teman-teman perlu pikirkan supaya filmmu jadi lebih bagus. Kesalahan selanjutnya, yaitu nggak bener-bener bikin production design yang hidup. Contohnya apa? Misalnya nih, adegan di jam istirahat di teras kelas. Hanya ada 2 orang yang lagi ngobrol, tapi suasana terasnya itu sepi. Nggak ada suara anak rame, nggak ada siswa yang lalu lalang jalan gitu. Nah ini membuat ceritanya nggak hidup gitu. Jam istirahat itu kan masuk akal kalau ada anak yang jalan, ada mungkin yang bawa jajanan habis dari kantin gitu. Itu membuat suasananya jadi hidup. Ya, tapi kan kita syutingnya pulang sekolah, Mas. Nah, itu tugasmu. Gimana supaya membuat suasananya jadi kelihatan di jam istirahat meskipun kamu syutingnya di pulang sekolah. Itulah yang membuat filmmu jadi lebih hidup. Kesalahan yang terakhir, meskipun ini sebenarnya kesalahan yang masih cukup bisa ditolerir karena memang anak SMA ini kan nggak diajari film, yaitu aktingnya jelek banget. Ya kita memaklumi lah anak-anak SMA atau pemerannya misalnya gurunya ini kan bukan aktor profesional yang pasti aktingnya bakalan jelek. Tapi bukan berarti ketika kamu syuting sekali take aktingnya jelek terus kamu langsung lanjut ke take selanjutnya gitu loh. Kalau kamu ngerasa ada yang kurang dari hasil syuting
syutingnya, kamu lihat kok tadi kelihatan pandangannya nggak tepat ya, kok kelihatan ekspresi sedihnya nggak dapet ya. Nah itu sampaikan gitu loh. Nggak apa-apa ngulang beberapa kali pengambilannya. Kamu jangan mengira syuting film profesional itu sekali take langsung beres. Enggak. Biasa ngulang 5 kali, 6 kali, belasan kali, bahkan di atas 20 kali itu sesuatu hal yang biasa kita temui di syuting film profesional. Jadi kalau kamu masih levelnya pemula, anak SMA, ya sangat wajar kalau kamu ngulang berkali-kali untuk mendapatkan acting yang bagus, untuk mendapatkan shot yang terbaik. Karena tujuanmu kan bikin film yang bagus supaya nanti bisa juara. Itu teman-teman beberapa kesalahan yang sering saya temui di anak-anak SMA dalam lomba FLS 3N. Kalau kamu bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, harusnya film yang kamu bikin sudah sedikit naik level dan peluang untuk menang itu jadi lebih besar. Oke, sekarang kita mau lihat ini salah satu hasil karya siswa yang saya dampingi di 2024 lalu. Ini berhasil juara 1 di tingkat provinsi Jawa Timur. Ini dia filmnya. Itu teman-teman, contoh ini videonya biasa aja, nggak mewah secara teknik pengambilan gambar, teknik editingnya juga biasa aja, tapi bisa juara 1 di tingkat provinsi. Kalau teman-teman mungkin ada yang juara 2, juara 3, saya yakin kalian ngerasa bahwa kualitas gambar kalian pasti lebih bagus. Kemarin kita lihat tuh, karya yang juara 2, itu tuh mewah secara teknik pengambilan gambar, mewah. Tapi secara penyampaian cerita, kebetulan film ini lebih nyampe dan lebih relate. Itu saja, kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.